والله منطقة آمنة في كل غزة. رفح المكان الوحيد اللي يشمل كل العالم 2 مليون نسمة. وين الناس؟ وين؟ شو فورة؟ احنا قاعدين بنموت هنا، احنا في خيام قاعدين بنموت. المطر والسقع والجوع والظلم والبعوض والمرض. ايش بيستنوا الدول العربيه؟ والله ما احنا عارفين وين مصيرنا. لحتى الان فيش مناطق فاضيه، فيش مناطق امنه، فيش مناطق فاضيه. الجيش الاحتلال بوجهنا على مناطق وبقوم بضرب هذه المناطق. يعني بنقوم على قصف وبننام على قصف، بنقوم على دمار وبننام على دمار. אנחנו נפנה את האוכלוסייה האזרחית כדי שנוכל להתמקד במחבלים כפי שעשינו עד עכשיו. אנחנו ניכנס לרפיח כי אין לנו ברירה אחרת. אנחנו נשמיד את גדודי החמאס שם, אנחנו נשלים את כל יעדי המלחמה. بعدين نزحنا جينا اخر موقع على رفح. طلع ابن الحاره يعني جارنا وودانا، ولليوم احنا بدنا نجمد عشان نسد فلوسه. وهينا قاعدين الان لنا 4 شهور برفح. برضه المعاناه هي في الشيء بتتغير. الميه بدنا نقولها بالقنيه بالسطل لما بدنا نشطف بميه البحر. قالوا اطلع على رفح منطقة آمنة، فيش عندهم يهودي آمنة. Profesor Aya Gruber menyebut kata-kata gemuk, jelek, dan jalang hanyalah beberapa dari kata-kata makian yang dilontarkan kepada perempuan pengunjuk rasa anti-perang oleh pro-Israel. Pers memberi julukan mereka sebagai kontra-demonstran. Para pengunjuk rasa tandingan secara rutin berteriak bahwa mereka berharap para pengunjuk rasa perempuan yang menyuarakan dukungan bagi warga Palestina di Gaza diperkosa. Tulis Aya Gruber dalam artikel di Al Jazeera Jumat 17 Mei 2024. Aya Gruber adalah seorang profesor hukum dan penulis Feminist War on Crime, The Unexpected Role of Women's Liberation in Mass Incarceration. Aya mengatakan para pakar merendahkan bahwa para pengunjuk rasa anti perang itu memanjakan, konyol, ahistoris, dan salah arah. Profesor perempuan seperti mantan Ketua Departemen Studi Yahudi Dartmouth, Annalise Orlek, dan Ketua Filsafat Emory Noel McAfee, serta Profesor Ekonomi Caroline Fahlin mengalami penghinaan dan kebrutalan ketika berusaha mencegah aparat keamanan membersihkan perkemahan mahasiswa pro-Palestina dengan kekerasan. Turunlah ke tanah, seorang petugas polisi pria yang marah berteriak kepada Fahlin. Ketika dia tidak segera mengambil tempat di kakinya, petugas tersebut memaksanya ke sana, kepalanya membentur beton. Ini lebih dari sekedar seksisme kuno yang berkembang di tengah panasnya situasi.
Para perempuan pengunjuk rasa anti perang telah melanggar aturan tak tertulis sebagai perempuan di Amerika Serikat. Mereka tidak dipajang sebagai laki-laki atau bertindak seperti laki-laki. Taktik Antifa, hipermaskulinitas, minimal atau bahkan tidak ada. Perkemahan yang damai, bahkan secara budaya feminis, menampilkan meditasi, ceramah, nyanyian, tarian, serta yoga. Pertunjukan ini bukan untuk pandangan laki-laki. Pelajar perempuan mengenakan masker, kefiyah, serta menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan politik. Tidak menggunakan riasan wajah dan menggunakan wajah yang difilter Kardashian untuk mendapatkan like. Mengapa ada wanita yang memilih pertama dibandingkan yang kedua? Megyn Kelly punya jawabannya. Mereka bersahaja. Seraya menambahkan bahwa perempuan yang menarik tidak akan protes. Salah satu video yang viral menunjukkan polisi Los Angeles setelah invasi malam hari ke perkemahan UCLA menelanjangi seorang wanita muda Asia yang diborgol dari penutup kepalanya dan menghadapkannya ke sorotan kamera berita. Hampir mengingatkan kita pada pengupasan wanita sesat di depan umum di zaman kegelapan. Penampilan mengerikan para tahanan yang dilakukan polisi Los Angeles tidak ada bandingnya dengan video propaganda NYPD setelah penggerebekan gaya militer di Hamilton Hall, Columbia untuk menangkap segelintir mahasiswa di dalamnya. Para wanita ini juga tidak ada di sana untuk menyenangkan media. Mereka mewaspadai wartawan arus utama yang menggambarkan mereka sebagai teroris pro-Hamas. Mereka tahu untuk menghindari oportunis yang mencari informasi viral untuk membuktikan bahwa pengunjuk rasa konyol dan bodoh atau sangat serius dan berbahaya. Mereka bungkam dan membiarkan kehadiran mereka serta banyak poster yang berbicara. Salah satu influencer media sosial mencari klik dengan memeriksa perkemahan UCLA. Sambil melangkah ke atas, rambut pirangnya tergerai ke belakang. Dia berkata bahwa dia hanya ingin berbicara dengan mereka. Setelah dirujuk ke penghubung media yang mengatakan mereka tidak ingin berbicara dengan seorang yang akan mendesak kami, dia kembali menemui sekelompok perempuan, masih menuntut interogasi secara mendadak. Ketika mereka memandangnya dalam diam, dia menyebut mereka mengintimidasi dan mulai menangis. Prototip dari perempuan yang menangis. Ketakutan ini mempunyai asal-usul yang panjang di negara ini. Dan publisitas scam anti-protes seringkali menampilkan perempuan-perempuan muda yang ketakutan dan merasa tidak aman. Contoh dari ketidaknyamanan atas keengganan pengunjuk rasa perempuan untuk berperan sebagai orang yang menyenangkan adalah tulisan reporter Wall Street Journal, Peggy Noonan, tentang para demonstran di Columbia. Paling-paling, katanya, anak-anak ini tidak mengerti apa-apa. Berpikir kritis bukanlah keahlian Anda, melainkan emosi. Kapan wanita pernah mendengar hal ini sebelumnya? Menurut Noonan, sesuatu yang lebih jahat sedang terjadi, sebagaimana dibuktikan oleh para pengunjuk rasa yang menyembunyikan wajah mereka meskipun melakukan doxing risiko dan tidak berbicara dengannya. Kelompok anti-demonstran menyalahkan demonstran perempuan karena berpihak pada warga Palestina yang budayanya menurut mereka tidak mengizinkan perempuan melakukan hal-hal seperti protes. Puncak dari argumen ini adalah seorang selebriti yang menyebut pengunjuk rasa LGBT sebagai idiot karena Hamas akan memenggal kepala mereka dan bermain dengan kepala mereka seperti bola sepak. Karakterisasi masyarakat Gaza seperti ini adalah Islamofobia dan seksisme yang berlebihan. Namun seruan untuk mengakhiri pembantaian warga sipil tidak menjadikan seseorang mendukung adat istiadat sosial masyarakat Gaza. Memang ada keangkuhan yang besar ketika menggunakan argumen bahwa Hamas tidak membiarkan perempuan berbicara dalam upaya membungkam pengunjuk rasa perempuan. Reaksi kami terhadap para pelajar yang memprotes apa yang mereka lihat sebagai genosida secara nyata sungguh membuka mata. Mulai dari perayaan atas militerisasi dan tindakan merendahkan martabat kepolisian hingga toleransi terhadap misogini ekstrem, selama hal tersebut ditujukan terhadap perempuan yang tepat. Momen ini menunjukkan banyak hal tentang siapa kita sebenarnya.
first, medis personnel.